Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sehat Bapak Ibu hebat yang tergabung dengan kegiatan kami Sadar IGI edisi 147 malam ini. Sekarang sudah hadir sebanyak 74 partisipan dan semoga selalu bertambah. Ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan dan kita bersyukur atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini dalam rangka belajar bersama Sadar IGI yang pada hari ini sudah masuk edisi 147. Ya, yang mungkin saja ada rekan-rekan seprofesi kita ingin gabung bersama dengan kita malam hari ini, namun informasi yang belum sampai atau daerah yang tidak memiliki akses internet, tentunya ini menjadi nilai plus buat kita, yang semoga ini bisa bermanfaat dan dapat ditularkan ke teman-teman kita, terkhusus manfaatnya pula dapat dirasakan oleh siswa-siswi kita. Bapak Ibu, Sadar IGI edisi kali ini membawa judul pembuatan video animasi pembelajaran, tentunya dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Video pembelajaran ini merupakan salah satu konten pembelajaran yang seringkali kita manfaatkan, dan saat ini sudah bersama-sama dengan kita di room event ini yang akan memaparkan materi yang menarik, yaitu Bapak Trigosema Putra. Ya, gitu ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Pak Chandra ya. Monitor. Jelas Halo? Pak Chandra. Jelas Pak Chandra, lanjutkan. Oh iya. Ya, baik. Terlebih dahulu saya bacakan riwayat beliau. Nama lengkap beliau Trigosema Putra, MPD, Pematang Siantar. Chandra sebentar. 18 Agustus 1974. Halo, Pak Chandra. Jabatan beliau adalah Kepala Sekolah SMKN 113 Koto Kampar, dan mata pelajaran ilmiah dan mungkin media HPO kali Bapak Ibu untuk lanjut kegiatan malam hari. Saya bacakan 0811769523. Saya ulang 0811769523. Halo. Sepertinya jaringan Pak Chandra. Halo, Jaringan. Pak Chandra. Iya, Halo, jaringannya. Pak Chandra. Pak Teh Chandra, Umi. suaranya putus-putus ya. Jaringan. Ya. Suaranya putus-putus, Ya, Pak. Jaringan teh. Mungkin gini, Pak Chandra, oper dulu hostnya ke Opa.
Lalu Pak Chandra nanti masuk lagi pakai HP biar nanti dibantu sama Pak Adrianus. Oh ya, oke, siap. Ini saya ganti device dulu ya. Tapi kita tetap mulai aja. Nanti Pak Chandra tinggal ngelanjutin ya. Oh iya, oke. Ya, Siap. Pak Adrianus. Halo. Sebentar Pak Tri ya, karena tadi nggak enak banget putus-putus. Opa. Ya, Tete. Tolong itu di stop recordingnya dulu, kita mulai lagi aja. Diulang lagi aja Opa. Tolong nanti biar Pak Chandra nanti melanjutkan. Oke. Itu di stop recording dulu. Oke. Opa ada ya biodatanya Pak Tri ya? Sama saya. Yang di grup. Sebentar saya lihat ya, Sebentar ya Bapak Ibu, karena tadi di awal ada gangguan jadi kurang bagus. Pak Tri sebentar ya. Sabar Bu, sabar. Saya Ya. sabar. Sabar menanti. Soalnya dari tadi saya mendengarkannya putus-putus. Iya, jaringan tuh Bu, jaringan. Iya. CV. Di atas itu, di atas materi. Ya, ada CV-nya ya. Ada CV-nya ya. Itu ada Pak Bahar. Dinaikkan dulu sebelum kita mulai. Ada Pak Bahar, ada Bunda Irma, ada Pak Imran, ada Bunda Indah. Oke, dinaikkan dulu. Ada Bunda Indah, ada Pak Imran. Oke, sudah pada dinaikkan? Sudah. Oke, kita mulai lagi Opa. Direkam ulang lagi. Nanti kalau ada Pak Chandra baru kita oper lagi. Oke, silakan Opa. Oke, baik. Ya baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam Pak Tri Kusuma Putra sebagai narasumber hebat kita pada malam hari ini. Selamat malam buat rekan-rekan Sadar IG, relasi Sadar IG yang telah bergabung, dan khususnya kepada para ibu hebat, bagi ibu hebat Indonesia. Pada malam webinar Sadar IG ke-147 malam ini kita akan menyaksikan presentasi dari Pak Tri, animasi video pembelajaran, dan kami membacakan video ringkas dari beliau. Nama lengkap Tri Kusuma Putra, MPD, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 18 Agustus 1974. Jabatan beliau saat ini Kepala SMKN 1 13 Koto Kampar, dan mata pelajarannya diampu beliau adalah kimia dan multimedia. Kemudian alamat email trigpss@guruinovatif.com, trigpss@guruinovatif.com dan trigpss@igi.org.id. Nomor HP sekaligus WA 0811 769523. Dengan unit kerja SMKN 113 Koto Kampar. Alamat unit kerja Jalan Candi Muara Tikus, Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian prestasi beliau, capaian karir beliau hebat. Guru SMK berprestasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2015.
Dan beliau juga juara 1 Chemistry Championship UIN, Universitas Islam Negeri ya Pak, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Suska Pekanbaru, Provinsi Riau. Kemudian beliau juga adalah sahabat rumah belajar tahun 2019, kemudian instruktur nasional IGI dan founder Sagu Safit IGI, satu guru satu video inovasi digital. Demikian kurikulum singkat, tentu masih banyak yang prestasian yang beliau telah capai, tapi kami membacakan kurikulum singkat beliau saja pada ini. Demikian, mari kita saksikan bersama presentasi materi yang menarik dari Pak Tri dengan judul Pembuatan Video Animasi Pembelajaran. Kepada Bapak Tri Kusuma Putra kami persilakan. Silakan Pak. Makasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini di malam Sadar IGI yang 147. Terima kasih kepada Bu Umi, rekan-rekan panitia Sadar IGI dan peserta pada umumnya. Hari ini konsepnya berbagi di IGI. Saya anggota IGI Riau ya, di Riau, dalam rangka konsep IGI kita satu suara, bahwasannya semakin banyak ilmu yang kita sharing dan semakin banyak pula ilmu yang kita akan dapatkan. Sharing and growing and together. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa bicara, berbagi. Sebenarnya saya segan pula Bapak Ibu dikatakan guru hebat. Saya masih guru yang biasa-biasa saja. Saya mengajar kimia dan multimedia di suatu desa di perbatasan antara Riau dan Padang gitu ya. Jadi letaknya di suatu desa perbatasan, desa Kototuo tepatnya. Kalau di Jawa ada Candi Borobudur, ada candi mungkin yang terkenal Candi Candi Prambanan. Kalau di daerah saya, tempat dekat saya ngajar itu ada Candi Muara Takus. Kenal. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pak Tri, disebut di dunia maya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kita sering komunikasi dan diskusi. Hari ini saya diberi amanah membawakan suatu materi yang ringan saja Bapak Ibu. Kita bawa santai saja karena ini pembelajaran online. Ya, saya sudah siapkan semuanya. Sudah saya share ke panitia, ke Bu Umi, dimulai dari materi, software ya yang diperlukan ya, dan tutorialnya sudah juga saya jelaskan. Di sini saya hanya memaparkan materi yang sudah saya sharekan. Menarik memang bicara tentang video pembelajaran khususnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Koordinator Sadar IGI Pak Kairin, satu wilayah Aceh, saya di Riau ya, tapi insya Allah udah pernah ketemu dengan Bu Umi, juga udah pernah ketemu di Jakarta. Insya Allah pernah lah untuk bertatap muka. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu lagi. Hari ini temanya adalah membuat video animasi pembelajaran. Sedikit saya cerita, saya guru kimia Bapak Ibu. Pada mulanya di sekolah di SMK Negeri 1 Bangkinang. Saya sangat suka sekali memberikan tugas kepada anak video-video pembelajaran. Modalnya tidak ada software atau apa. Saya hanya membagikan suatu video yang mungkin dibuat oleh generasi langsung. Video pembelajaran langsung ini pun juga lebih baik. Misalkan kalau di kimia kami belajar uji elektronik misalkan. Maka setiap anak saya wajibkan untuk membuat video pembelajaran. Dibuat dulu lembaran kerjanya, ya, nanti alat-alat prakteknya,
Dan ini saya kembangkan terus, makanya saya lebih menyenangi video-video pembelajaran. Jadi di sini yang ringan saja Bapak Ibu, hanya sekedar variasi untuk mengembangkan kompetensi guru kita di Sadar Gigi ini. Bagaimana kita membuat video-video pembelajaran yang kreatif, mungkin inovatif, yang bisa mungkin siswa-siswa kita lebih fokus dalam pembelajarannya. Di sini saya coba berbagi. Di sini ada sedikit berbasis laptop dan Android. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, itu bisa juga menggunakan Android. Menarik ya Bapak Ibu, bagaimana membuat animasi pembelajaran. Saya klik. Kelihatan ya Pak? Saya sajikan, nama saya Pak Tri, saya juga trainer Sagu Sakti Gigi. Kami juga di pihak swasta juga menjadi trainer guru Malay IT Indonesia. Berikut saya contohkan Bapak Ibu yang saya buatkan. Ini terinspirasi dengan wabah COVID-19 ini. Saya dapat ide dari teman-teman di dunia maya juga Bapak Ibu. Kita bermain di dunia maya dan rajin melihat rekan-rekan berinovasi. Saya melihat di aplikasi Android ini Bapak Ibu, namanya mungkin nanti kita fokus pada itu ya. Yang menarik adalah wajahnya seperti wajah kita sendiri Bapak Ibu. Nanti misalkan Umi mau mencoba, nanti wajahnya kita miripkan, dia minta foto kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya ini sudah saya share juga itu di YouTube. Ya Bapak Ibu bisa melihatnya nanti. Jadi saya membuat ini modalnya hanya aplikasinya JP2 Bapak Ibu. Banyak yang rekan-rekan nanya di Facebook, saya share, bahkan di Pusdatin, di kelompok sahabat rumah belajar. Rekan-rekan mau bertanya ini. Jadi saya ambil simpel saja. Saya gunakan aplikasi JP2. Banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang kita sudah coba, mungkin sudah di-share oleh teman-teman. Ada Plotagon, ada apa lagi ya? Banyak ya yang Android, yang berbasis Android itu yang bisa kita gunakan. Jadi di sini saya mencoba menggunakan JP2 beserta dengan aplikasi PowerPoint. Ya umumnya kalau saya melihat guru-guru di Indonesia umumnya menggunakan PowerPoint. Jadi tidak lagi belajar tentang hal-hal baru, kita tinggal membuat semacam animasinya di JP2, nanti kita insert ke dalam PowerPoint-nya. Jadi kalau PowerPoint-nya sudah terupdate, maka nanti tinggal kita ekspor menjadi sebuah video. Jadi video yang saya share ini adalah contoh bagaimana kita guru bisa membuat suatu video pembelajaran yang kalau hanya teks saja mungkin kurang menarik ya bagi anak-anak kita. Ini saya buat dengan anak saya, ya bahasanya bahasa yang terkini. Ya saya ambil dari redaksi-redaksinya. Misalkan contoh ini kita harus social distance dan saya ambil dari kementerian menjaga jarak itu harus berapa jaraknya ya, seperti yang mudah-mudahan dengan judul ini kita benar-benar melawan COVID dan kita mudah-mudahan bisa terhindar dari itu. Nah seperti ini ya, kalau anak-anak zaman sekarang kan apa istilah KAI itu ya, saya juga tidak begitu paham, tapi ini saya mencoba menuliskan apa maunya anak-anak sekarang gitu ya. Jadi kita juga belajar mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, ini hanya semacam kreativitas guru meningkatkan kompetensinya. Nah, seperti ini.
Jadi gambar-gambar atau animasi ini Bapak buat sendiri? Tidak. Kita membuatnya di JP2. Nanti ada gambar-gambar atau sudah ada template-template yang disiapkan oleh aplikasi JP2. Nah, seperti ini kita sesuaikan dengan tema yang mau kita buatkan dalam video tersebut. Jadi menarik, saya share ini menarik untuk dikembangkan dalam pengembangan media-media animasi. Selama ini saya banyak menggunakan di aplikasi video scribe, ya, mungkin di offline ya, bisa juga online. Sketch Pro, ya, Video Maker, banyak video-video animasi yang lain. Misalkan kalau online seperti yang pernah dibawakan Umi, ada Powtoon, ada Animaker, lagi yang lain ya Bapak Ibu. Sekarang ada yang teman-teman buat aplikasi Facebook avatar gitu ya, yang nanti bisa ngomong gitu ya. Itu banyak sekali ide-ide berkembang di media. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu, guru-guru hebat khususnya di Sadar IGI, luar biasa. Saya senang, saya bangga bergabung dengan IGI karena memang walaupun habis paket, walaupun tidak ada paket, berupaya membeli paket supaya bisa belajar di Rabu malam Kamis ini setiap minggunya. Jadi luar biasa bagi rekan-rekan, saya beri rasa bangga kita kepada guru-guru kita yang mungkin persentasenya masih kecil, tapi pelan-pelan tapi pasti saya yakin guru-guru kita dapat menempatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Itu contoh Bapak Ibu. Dari beberapa video-video pembelajaran yang telah saya kembangkan, sedikit saya berbagi trik. Ternyata dari pengalaman-pengalaman itu saya coba meramu pembuatan video-video pembelajaran, baik itu animasi ataupun langsung, yang harus kita siapkan kalau berbasis laptop maupun Android adalah persiapan perangkat kita. Kita sesuaikan Bapak Ibu, ya, kita sesuaikan kondisi laptop, handphone atau smartphone, dan jaringan internet. Saya bangga juga dengan IGI, difasilitasi oleh IGI. Alhamdulillah, kerjasama IGI dengan Telkomsel. Tadi juga kami dengan Merdeka Belajar pendidikan jarak jauh ya, dengan Telkomsel saya sampaikan. Terima kasih Telkomsel telah memberikan paket 50 giga untuk 100.000 rupiah. Jadi kita bangga juga jadi orang IGI, kita diberi fasilitas jaringan internet yang luar biasa. 1 bulan rasanya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Sadar IGI dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Ada Kelor, ada yang lain-lain Bapak Ibu. Saya bangga dengan itu. Sekali lagi, persiapan perangkat yang harus kita pikirkan, harus kita siapkan benar-benar adalah misalkan laptop, handphone, jaringan internet, dan aplikasi yang digunakan. Kali ini saya bahas hanya aplikasi JP2, PPT, dan mungkin nanti kalau ada waktu kita belajar tentang KineMaster. Bapak Ibu, setelah persiapan perangkat, ada yang kedua adalah persiapan aset. Aset di sini yaitu gambar-gambar pendukung. Kalau di kami pengalaman di rumah belajar, setelah selesai RPP-nya ya Bapak Ibu, nanti kami akan merancang, dimulai storyline-nya dari awal pembelajaran sampai akhir. Itu kita siapkan dulu redaksinya, narasinya, sampai nanti gambar-gambar pendukungnya. Ya, luar biasa pengalaman kami di rumah belajar. Alhamdulillah sudah keluar itu pengumuman bagi yang ikut rumah belajar, level 3 sudah keluar. Alhamdulillah lulus Bapak Ibu, masuk ke level 4 menunggu, karena nanti level 4-nya kabarnya dipilih 30 terbaik, dan alhamdulillah nanti itu secara online juga Bapak Ibu. Disitulah kami mendapat ilmu-ilmu baru. Kalau pengalaman tahun 2019, kami harus siapkan aset, itu menggunakan aplikasi berbasis laptop dengan Filmora, Camtasia, dan kalau laptopnya dengan KineMaster.
Berikutnya kita harus mencari bahan-bahan tutorial sesuai dengan tema kita hari ini adalah tutorial pembuatan video animasi. Saya rasa banyak video-video animasi berbasis offline, berbasis online yang banyak bertebaran ya di media-media online. Baik, Bu Umi juga sering sharing itu, sering juga saya melihat video-video kalau kita butuh kita bisa lihat di YouTube. Ya, kali ini saya sudah siapkan juga tutorial aplikasi bagaimana JP2 itu dipasang, ya itu berbasis handphone ya. Bagaimana tutorial pembuatan animasi pembelajaran dengan PowerPoint, ya itu JP2 kita gabungkan dengan PowerPoint-nya. Setelah itu nanti yang ketiga nanti adalah aplikasi JP2-nya kita coba ajarkan dengan KineMaster-nya. Berikutnya, tadi yang sudah saya katakan, Bapak Ibu nanti silakan kalau di Play Store ya, kalau di iOS saya belum pernah coba karena belum punya iOS ya, berbasis Android. Bapak Ibu ketik aja JP2 atau klik link yang ada di layar. Jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke Play Store dan pasang saja Bapak Ibu. Apakah aplikasinya berbayar? Tidak berbayar Bu, asal ada paket saja. Ya, aplikasi ini digunakan. Ya, silakan nanti sambil mendengarkan bisa mencoba ya. Nanti coba saya jelaskan dulu satu persatu. Menarik ya aplikasi PowerPoint. Ternyata PowerPoint yang terkini yang ada di grup kita ya Bu Umi, ada Office 365 offline itu udah digunakan. Itu luar biasa kelebihan aplikasi PowerPoint yang terkini ya. Nah, coba nanti dicek Bapak Ibu. Diharapkan aplikasinya itu nanti kalau file save nanti dia ada tipe filenya ke MP4 atau ke video. Tapi kalau belum ada bisa kan aplikasi perekam layar misalkan Pastun, Camtasia, Screen-O-Matic atau yang lainnya. Jadi banyak jalan menuju Mekah ya kalau saya katakan. Kalau Office kita 2013 Pak, kalau tidak ada perekam merubah menjadi video bagaimana? Ya kita rubah menjadi video dengan alat perekam. Jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat guru-guru tambah 62 guru-guru Indonesia kreatif Bapak Ibu. Jadi apapun halangannya ada solusinya Bapak Ibu. Saya yakin itu nanti ada teman-teman yang membantu. Saya berharap teman-teman bisa mengupdate aplikasi PowerPoint-nya sama ya dengan antivirus kita update supaya ilmu kita juga terupdate. Next Bapak Ibu, saya tidak lama-lama saya sudah bagikan materinya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi KineMaster ini berbayar Bapak Ibu, sahabat rumah belajar. Silakan bagi yang punya dana silakan untuk berbayar ya. Biasanya berbayar itu ada watermarknya. Kalau mau hilang watermarknya kita harus beli aplikasinya. Silakan cari di Play Store. Silakan untuk dipasang. Jadi pengalaman kami di sahabat rumah belajar tahun lalu dan tahun ini kami membuat video itu dengan hanya menggunakan handphone. Nanti direkam layar pakai green screen, layar hijau dan nanti diedit di KineMaster. Itu pengalaman Bapak Ibu. Silakan di-explore, nanti saya berikan tutorialnya. Nah, seperti ini saya membuat PowerPoint, gambar-gambar ini tinggal kita sesuaikan ya. Ada orang baca buku, ya sesuaikan saja. Ini kan passion ya Bapak Ibu, yang hobi mungkin bermain bola ya silakan. Next ya Bapak Ibu. Setelah terpasang aplikasi JP2-nya, Bapak Ibu bisa download link di bawah ini. Tapi ini saya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba boleh. Ya diambil juga boleh. Tapi itu gambarnya mirip wajah saya pakai kacamata seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu mau buat asetnya, pelajari tutorial bagaimana cara menggunakan JP2-nya. Ya. Di grup PGAI Riau saya berikan materi ini. Terakhir ada minta tambahan bagaimana masukkan suara, itu bisa Bapak Ibu
bisa diedit di aplikasinya langsung, dan bahkan bisa kita edit di KineMaster nantinya. Persiapan aset lainnya, pengalaman dari saya butuhnya misalkan gambar ruang kelas. Saya selama ini cari Google Image, saya cari ruang kelas yang sesuai dengan harapan kita. Tapi pengalaman-pengalaman mengajarkan oleh pakar-pakar media di teman-teman kita itu mengajarkan ada Prepik ya. Ya silakan saja Bapak Ibu cari di sana, banyak yang gratis juga yang bisa kita gunakan ya, tidak copyright ya, dan itu alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita edit juga, dan kalau pandai misalkan Adobe Illustrator mungkin lebih bagus lagi hasil gambarnya. Jadi pesan kami dari pengalaman kami ceritakan bahwa aset-aset ini harus kita cari dulu supaya nanti dalam pembuatan videonya tidak bingung lagi ya. Sudah terkumpul. Ini kami dapatkan juga dari sahabat kami trainer di Microsoft. Nah, jadi aset sound itu ternyata ada yang gratis, ada yang berbayar. Boleh dicoba Bapak Ibu. Nah, misalkan mau dimasukkan di YouTube, tentu harus kita cari aset sound yang gratis ya. Ternyata pengalaman kita, saya pribadi masukkan musik tanpa izin, jadi terkadang kita kena semacam komplain ya dari pihak yang punya musiknya. Jadi perlu dipikirkan juga ternyata aset-aset sound kita. Lama ini mungkin ya kita buat saja, nothing tulus saja buat, masukkan bagus seperti itu. Tapi ternyata setelah ikut Pusdatin ya, Pustekom lama ya Bu ya, kita tahu bahwasanya ternyata sound juga harus, gambar juga harus kita punya aset sendiri ya. Saya ikut lomba kemarin masukkan gambar LPG, gambar aja di internet. Ternyata kan bisa saja kita foto di rumah dan kita edit. Tapi kadang-kadang kita tak mau capek ya Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya aset tadi. Aset tadi memang benar-benar aset kita pribadi. Sedikit terus berbagilah untuk terus belajar dan berbagi untuk negeri. Saya senang sekali bisa sharing dan tumbuh bersama kita. Mohon maaf tidak maksud mengguruin Bapak Ibu. Saya tergabung di Sagusapit, satu guru satu video inovasi digital. Oke, next. Ada 3 tutorial yang mungkin sekilas saya jelaskan, nanti bisa kita diskusi panjang atau mencobakan aplikasi-aplikasi yang ada. Yang pertama adalah tutorial aplikasi JPEG. Ini berbasis handphone ya, Android. Yang kedua, tutorial pembuatan animasi JPEG tadi, itu dengan menggunakan kita masukkan ke dalam PowerPoint-nya. Nanti setelah itu kita jadikan sebuah video pembelajaran. Yang ketiga, tutorial pembuatan animasi pembelajaran dengan aplikasi smartphone-nya. Itu kita bisa edit di KineMaster. Ya, 3 bagian ini sudah saya siapkan Bapak Ibu secara virtual di YouTube. Bapak Ibu kalau hari ini mungkin jaringan kurang bagus, mungkin besok bisa mempelajarinya. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Ini anak saya yang buat. Ini di handphone anak saya motivasi anak saya. Nak, di handphone saya sudah ada, di handphone kamu coba buat tutorialnya. Setelah itu baru saya edit di Filmora ini. Jadi di handphonenya ini ya, mungkin dia bayangannya jalan masih panjang nih ya. Nah, nanti dia cari aplikasi di Play Store. Ya, cari aplikasi di Play Store. Ya, ini agak lambat ya, dia menjelaskan sesuatu. Ya, suaranya nanti suara anak saya nanti itu. Nah, seperti ini. Cari cari JPEG atau ketik JPEG, ya silakan nanti coba ya, kalau handphonenya belum ada berarti install,
Kita tunggu proses installnya. Coba saja Bapak Ibu. Terkadang HP kita penuh ya Bapak Ibu. Buang dulu aplikasi yang lain seperti itu. Ya, seperti itu langkah-langkahnya. Saya coba percepat ya. Tidak lama-lama. Seperti ini saya percepat sampai 100. Nah, setelah itu open. Setelah di open, ya ini di handphone ya Bapak Ibu, jangan di laptop, jadi handphone. Setelah di open biasanya muncul seperti ini di layar di terakhirnya ya. Ya itu Bapak Ibu bisa klik, nanti biasanya dia minta daftar. Biasanya kalau saya daftar itu pakai Gmail saja. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, JP2. Ada kemarin diskusi saya lihat beberapa grup seperti itu, tergantung kapasitas internet kita lah ya, tergantung daerah juga. Tapi kalau saya di rumah itu tidak. Nah, ini kan beda ya Bapak Ibu, ini gaya anak muda. Ya, ada gitar, ada ini ibaratnya seperti foto anak kita ini. Dia suka pakai jaket. Nah, sebelum sampai di sini dia sebenarnya harus membeli apa ya, dengan koin ini dia membeli baju, membeli dan sepatu. Ini koinnya belum digunakan untuk membeli sepatu seperti ini. Ada koinnya. Kalau untuk Umi dan ibu-ibu yang berjilbab itu cari nanti mungkin di gambar ini ya ada, coba cari ada jilbab nanti. Beli aja dulu jilbabnya gitu. Banyak yang nanya ini. Jilbabnya ada Pak? Ada. Wah, di 3 warna kalau nggak salah saya. Supaya nanti gambarnya berjilbab. Ya laki-laki mungkin, kalau yang muslim Pak ada pecinya, ada Pak ada topi, ada. Jadi setiap hari saya buka ini supaya saya dapat koinnya. Setelah kita klik tambah Bapak Ibu, ya kita pilih foto booth. Nah di sini ini yang belum terupdate ya. Terupdate gambarnya lebih-lebih lagi gitu. Ini ada orang lagi mendengarkan. Ada banyak ya, banyak ragam nih. Yang tadi saya baca buku. Saya coba cari contohnya. Salah satu yang video ini ya, ini seperti ini, salam corona nih saya pesankan nih ya. Salam corona, nggak boleh jabat tangan, hanya sikut gitu. Nah, ini saya share di Facebook. Teman-teman pada nanya bagaimana membuatnya Pak Tri, kok sepertinya Pak Tri bisa membuatnya cepat. Seperti itu ya langkahnya. Setelah dipasang aplikasinya, kita cari gambar-gambarnya. Nah, kalau satu-satu bisa langsung kita upload di Facebook atau media-media sosial lainnya. Tapi kalau mau jadi video animasi pembelajaran tentu ada idenya. Nah, seperti ini ada gambar, silakan disesuaikan. Saran saya kalau kita mau edit di KineMaster itu gambar backgroundnya kita cari warna hijau. Ya, supaya nanti menghilangkan green screen-nya. Ini anak saya ini yang buat, tidak begitu paham dia baru. Ini kalau saya buat ini warna latarnya ini warna hijau. Lalu klik save, ini pilih yang video supaya nanti bisa diedit ya. Kalau GIF kan tidak berbasis MP4. Jadi kita pilih yang video. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau udah disiap, nanti Bapak Ibu silakan cari file video ini di folder JP2-nya. Jadi Bapak Ibu bisa share langsung, mungkin nanti di WA grup rame atau di di WA pembelajarannya atau di nanti ibu-ibu pada teman-teman pada nanyain bagaimana buatnya. Buatnya gampang pakai aplikasi JP2. Nah, ini yang penutup ini saya buat pakai aplikasi JP2. Ya, ini satu materi yang tutorial yang sudah saya buatkan di YouTube. Next ya Bapak Ibu. Materi kedua, Bapak Ibu nanti bisa membuat aset-aset dari JP2 tadi dan kita bisa masukkan aset tersebut PowerPoint-nya. Jadi kita hanya butuh PowerPoint. Tadi ada aset JP2. Ya, seperti biasa ini latar laptop saya. Ini dibuka PowerPoint-nya, ya. Ya, seperti ini. Ya, saya agak lepatkan ya, mungkin ada redaksinya.
Nah, ini contoh yang tadi, contoh video lawan COVID di awal tadi, saya percepat ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Langkah-langkahnya adalah bagaimana Bapak Ibu membuatnya seperti biasa saja. Saya rasa tidak sulit ya buat PowerPoint, ada 4 slide saja saya contohkan. Bapak Ibu pilih cari di judul pertama itu biasanya judul ya. Judul saya cari di D ya. Ini saya kasih aset-asetnya. Jadi asetnya saya kumpulin dulu. Aset video yang mana. Supaya mudah Bapak Ibu. Ya, saya melihat, mencontoh, amati, tiru, modifikasi teman-teman pintar kita, teman-teman kita hebat lainnya, ya, para IG-IGers yang hebat-hebat lain itu kita contoh Bapak Ibu. Seperti ini saya ambil gambar, tentu sudah ada dulu ya, seperti ini saya masukkan, itu di slide pertama. Saya rasa tidak sulit ya, tidak sulit. Nah, di aset JP2 juga bisa membuat latarnya itu pilihan gambar sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan tadi aset kelas ya, nah Bapak Ibu bisa coba nanti latihan gambar JP2-nya, nanti latarnya di belakang adalah latar kelas. Kalau saya sukanya seperti itu ya. Saya lihat di rumah belajar banyak tuh latar-latarnya latar kelas karena kita guru ya. Berikutnya di slide berikutnya biasa Bapak Ibu new slide. Tentu langsung masukkan misalkan di skenario saya video ya. Video yang mana? Video intro biasa. Saya masukkan jitro. Nah, ini ada contohnya di link yang saya share. Kalau Bapak Ibu nak mencoba, itu silakan dicoba ya, di-download dulu, coba. Saya hanya buatkan 4 slide ini. Ya. Saya buatkan videonya supaya saya lebih mudah menjelaskannya. Ya, dan lupa otomatis. Setelah itu tambah lagi slide berikutnya. Saya menggeser 2019 ke 2020. Insert video. Insert video ya. Diatur lagi seperti itu saja Bapak Ibu. Saya rasa PowerPoint tidak sulit ya. Ibu sudah biasa masukkan video atau masukkan gambar. Atur sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat video dan melihat video tutorial ini. Saya langkahin cepat ya. Ini diatur. Slide terakhir sesuai skenario yang saya buat di sini, saya cari gambar atau video lain penutup sebagai penutup. Ambil saja, kan bingung ya Bapak Ibu kalau kita tidak punya konsep apa ya slide berikutnya seperti itu. Akhirnya saya pilih slide yang kedua itu ya, ada orang belanja online. Nah seperti itu. Nah, itu dalam bentuk video, dan kalau kita jalankan dia jalan otomatis, nanti kita pilih. Setelah ini selesai, Bapak Ibu nanti di laptopnya masing-masing poinnya, tinggal langkah bagaimana ini saya lewatkan ya Bapak Ibu, ini hanya huruf, tidak terlalu apa ya, ini hanya edit. Nah seperti ini, saya seperti ini. Kalau di Office 365 ya, ini sudah ada export. Sudah ada create a video. Ini saya buat misalkan 5 detik atau 6 detik. Itu maka jadilah sebuah video, nanti buat judulnya. Ini save as type-nya udah langsung MP4 video MP4. Itu nanti kita pilih save. Atau ya Bapak Ibu sambil nunggu ini bisa dicek di laptopnya, kalau hidup laptopnya bisa dicek ini file ya, pilih file ini bekerja Bapak Ibu, ini ada, karena di 4 slide tidak terlalu lama ini ya, di apa namanya, Bapak Ibu pilih file, pilih save as, itu nanti ada, coba pilih save TP-nya ya, saya coba mungkin.
Ya kalau udah selesai berarti seperti itu. Ini acara kedua. Pilih Save As, ya pilih Display Size. Nah ini ya, buat namanya jangan lupa disimpan tutorial untuk bisa diedit lagi kalau ada perubahan. Ya, jadi di PowerPoint ini udah familiar saya rasa. Jadi ini save atau nanti pilih, kalau di ini ada ODP ya, bukan orang ini. Nanti Bapak Ibu bisa simpan tuh di PPTX saja. Nah ini kalau sudah siap videonya langsung putar dia Bapak Ibu nih. Ini ada video hasil produknya. Jadi di produknya sudah jadi, filenya 7.900 kilobyte, 7 mega ya, 7,9 mega. Nah seperti ini hasilnya. Kalau ini baru tanpa suara. Oke ya Bapak Ibu, seperti ini. Kalau kita menggunakan PowerPoint diinkludkan dengan JP2. Terakhir Bapak Ibu, tutorial pembuatan animasi JP2 dengan KineMaster. Ini hanya menggunakan handphone. Jadi setelah aset tadi Bapak Ibu buat, kita mainnya di handphone. Ini handphone saya Bapak Ibu. Saya cari aplikasi KineMaster. Saya sudah kasih itu yang di grup. Saya cari KineMaster. Lalu saya buka KineMaster biasa, minta update. Saya update letter saja. Nah ini contoh latihan saya buat. Nah jadi latar hijaunya seperti itu. Kalau tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dihilangkan. Bagaimana membuatnya? Di tutorial ini juga secara ringkas sudah saya buatkan Bapak Ibu. Klik misalkan tambah, pilih 16:9 ya standarnya. Kosong ya Bapak Ibu, mungkin sudah terbiasa juga atau yang belum biasa. Pilih media ya, bisa dicobakan nanti ditonton. Kalau saya melihat video itu saya tonton pelan-pelan sambil saya lihat, saya coba. Kalau hari ini mungkin mendengarkan dulu ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendownloadnya, nanti langsung dicobakan satu. Nah ini kenapa saya ambil warna hijau, karena nanti warna hijaunya itu bisa hilang, bisa pakai nanti ya Bapak Ibu ada di sini green screen-nya ya. Kalau ini tidak saya hilangkan, cuman saya besarkan sesuai dengan lebar layarnya. Nah, seperti itu saya langkahin saja ya. Nah, seperti ini, tambahin media. Nah, ini kalau di KineMaster kita tambahin gambar kelas, kita besarkan. Jangan lupa nanti croppingnya kita atas dengan bawah sama, jadi tidak bergerak dia. Pak, kelasnya bisa buat bergerak, bisa ya, seperti itu bisa dibuat. Jadi seperti ini kelasnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan, masukkan lagi ya, saya ulang sedikit. Kalau memasukkan di ini di bawah ini ya, ini kalau dicoba langsung di handphone nampaknya. Kita masukkan jangan dari situ, dari atas ya, dari bawah saja ya. Dipilih yang hijau. Salah satu saya cari yang warna hijau. Kenapa saya suka itu? Karena memang perintahnya green screen. Saya ambil salah satu saja. Nah misalkan ini kan kelihatan kelasnya tidak sama ya. Oh ini warnanya seperti ini. Nanti bisa kita hilangkan hijaunya ini. Ini ilmu sedikit yang dapat kami dari rumah belajar Pusdatin. Ini kalau kita arahkan ke sini, ya warna hijaunya bisa hilang nanti. Ini ya ada di sini Home key ya, Home key-nya kita klik ya, key kunci ya. Chrome. Jadi warnanya itu
yang hijaunya hilang, tinggal lagi animasinya. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti mencoba wajah Ibu, misalkan Bapak Ibu langsung mau wajah Ibu tampil, beli aja layar hijau, nanti Bapak Ibu rekam sendiri, nanti bisa juga dengan KineMaster. Saya dapat ilmunya seperti itu, bisa latar kita menjadi berada di mana gitu ya. Bisa buat latarnya di Paris atau di Prancis atau di mana Bapak Ibu bisa buat. Nah, seperti ini sampai nanti diatur warnanya sebagus mungkin lah supaya tidak terlalu. Saya lihat teman-teman yang buat player saya juga ada pakai green screen juga, saya lihat ya. Ya pakai Adobe Photoshop atau apa, karena saya memberikannya mungkin layarnya warna hijau atau apa gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu mengeksplor. Bapak Ibu bisa masukkan suara, ya tidak saya buka karena ini apa ya, saya Jadi kalau ada tanya jawab kita coba jelaskan. Ini diedit ya, jaraknya, lamanya. Nah, yang terpenting nanti Bapak Ibu setelah diatur-atur ya, kalau sudah asik bermain ini Bapak Ibu kadang lupa makan ini. Ya, ini masukkan suara. Setelah itu nanti terakhir adalah bagaimana menjadikan sebuah videonya. Nah, saya ulang sedikit sini. Pilih aja yang share ini Bapak Ibu. Pilih share ini. Setelah kita pilih share nanti muncul, kita pilih kalau di mintanya 720 saja. Kita ekspor. Maka kalau setelah kita ekspor hasil videonya ada tampak layar, kita tunggu 100%, maka nanti videonya sudah menjadi sebuah video pembelajaran berextension MP4. Dan itu biasanya kalau saya pengalaman kalau udah bagus saya share di YouTube ya, berbagi dengan rekan-rekan, paling teman-teman nanti diskusi ya, kalau di saya di Facebook nanti bagaimana cara buatnya. Nah, ujung-ujungnya kita belajar bersama seperti di Sadar Igi ini. Saya rasa itu dari saya. Materinya sudah saya susun ABC ya. Saya menyemangati diri saya dan teman-teman semua. Semoga berkah umur kita untuk terus belajar dan berbagi untuk negeri. Tetap semangat, sharing and growing together. Walaupun kita stay home ya. Walaupun di rumah, tapi kita tetap berkarya. Ini dari saya, Pak Tri. Silakan Bu. Saya mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang-kurang pas, kita bisa mendiskusikannya. Manjada wajadah, terima kasih. Dapat. Serahkan ke moderator sementara. Terima kasih Pak Tri. Pak Chandra. Pak Chandra. Ya, halo. Yes. Nanti dibantu Pak Adrianus di raise hand-nya ya. Boleh. Siap. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi putus koneksi. Ya, terima kasih kepada Bapak Tri, materi yang sangat menarik. Ya, lebih kurang sejam, 3 tutorial video pembelajaran yang keren. Jadi tidak sabar ini praktek. Saya tertarik dengan avatarnya itu Pak. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung dengan cara tombol raise hand, icon tangan di pojok kanan bawah, atau melalui kolom chat dengan mengetik pertanyaannya yang ditujukan ke everyone. Ya, baik Bapak Ibu. Nah ini sudah ada mulai dari raise hand dulu. Kita buka 2 sesi tanya jawab dari raise hand, kemudian kita gantian ke kolom chat. Oke, ada Pak. Ya, silakan. Pak Sumarjianto, silakan Pak. Halo, selamat malam. Nah, Malam. Ya, selamat malam.
Ya, Assalamualaikum Pak Tri dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak Tri. Dari materi yang disampaikan, Iya, Pak. pemahaman saya bahwa aplikasi Zepeto itu dipakai untuk membuat semacam avatar, begitu ya Pak? Iya, semacam animasi asetnya, terus Pak. dari situ, lalu nanti aplikasi Kain Masternya itu dipakai untuk Iya. animasi asetnya. Jadi nanti di aplikasi Kain Master itu untuk menggabungkan animasi aset tadi itu ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul sekali, Pak Amiruddin. Jadi aset-aset kita itu, ya, jelas, Pak. Jadi aplikasi JP itu salah satunya membuat animasi dengan foto wajah kita, Pak. Kalau di Facebook lagi gemar avatar ya, Pak ya. Itu bisa juga. Boleh-boleh saja. Jadi aset benar-benar aset kita gitu. Kan lebih bagus, Pak, aset kita sendiri, jangan kita ambil dari aset orang lain gitu. Nah, makanya saya memilih JP ya. Karena memilih JP sambil seling-selingan ya, Pak ya, hiburan saja. Kadang-kadang kalau di FB saya buat lagi main musik gitu ya, itu saya kasih musik di KineMaster. Ya seperti itu saja sih Pak, supaya menginspirasi saja teman-teman. Oh ternyata Jepeto bisa. Ada juga saya coba-coba juga lagi ada aplikasi Apaton. Sekarang lagi gencar-gencar teman-teman main di avatar ya Pak, avatar Facebook ya Pak. Nah itu Iya, bisa juga rekan-rekan buat diambil PNG-nya. Nanti Bapak Ibu bisa edit. Saya melihat tuh ada beberapa teman kreatif avatar itu dijadikan bisa bersuara, dikasih papan tulis, di-download suara orang lagi bicara, itu tinggal isi suara di KineMasternya. Kreatif Bapak Ibu, luar biasa teman-teman kita. Ada avatar dari Facebook, bahkan sudah dibuat media pembelajaran semacam media pembelajaran yang menarik untuk disampaikan ke anak-anak didik kita. Itu aja Pak Amiruddin. Pak Sumarjanto Pak. Oh ya, iya. Halo Pak Sumarjanto, boleh tanya dari Pak Sumarjanto. Asal sekolah Pak dari mana nih Pak? Saya dari SMK Negeri 1 13 Koto Kamper di Riau Pak. Di Riau, Pekanbaru. Iya, Bapak Sumarjanto Pak. Ya, semoga jawaban tadi bisa di Maluku Tengah. Oh iya. Maluku Tengah luar biasa. Alhamdulillah bisa gabung juga Pak ya. Ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya, baik Pak, itu semoga bisa menjawab pertanyaan tadi Pak ya. Ya, terima kasih Pak Tri atas materinya, atas informasinya. Terima kasih. Insya Allah bermanfaat banget. Mudah-mudahan Pak semua. Ya, baik. Ya Pak. Adrian silakan lanjut ke jawaban kedua, raise hand. Ya, di sini ada Bapak Berlian ya. Mohon maaf Bapak atau Ibu ini. Bapak Berlian dari Mantiga. Ya, saya persilakan Pak. Sebutkan nama instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan saya kan berasal dari. Ya, silakan. Berlian. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini dari pertanyaan ada dari Bapak tadi saya baca bagaimana cara bergerak dari JPETO Pak. Kemudian yang kedua adalah apakah harus ketiga aplikasi tadi kita harus punya supaya menjadi kan kita tadi
sebagaimana yang Bapak sebutkan harus mempunyai JPETO, kemudian yang kedua PowerPoint, kemudian yang ketiga harus dengan KineMaster. Mungkin Iya. Pak, pencerahan dari Bapak materi sangat menarik sekali. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Agak Waalaikumsalam putus-putus nih. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Agak putus-putus ya Pak jaringan. Jadi nggak begitu menangkap sinyalnya saya. Bisa dibantu Pak mungkin yang Oh iya, saya- tadi ini Bapak Tri, ini pertanyaan dari Bu Barlian. Ini Iya. penasaran dengan gambar animasi avatar tadi yang bergerak ya. Apakah mesti tiga aplikasi yang dipakai itu sehingga menghasilkan animasi avatar? Iya. Animasi avatar kalau sekarang lagi demo apanya avatar ya. Kalau saya animasi foto wajah sendiri sih itu Bapak Ibu. Keren, bisa bergerak-gerak, fleksibel gitu ya. Kalau di Facebook kayaknya ada pilihan ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini banyak pilihannya nanti. Bapak Ibu, yang pertama untuk membuat asetnya yang pasti Bapak Ibu harus pasang aplikasi JPETO-nya. Aplikasi JPETO. Nanti setelah itu Bapak butuh lagi kalau mau langsung jadi sebuah pembelajaran bisa saja Bapak Ibu, tapi kalau menurut saya kurang menarik karena satu gaya saja. Tapi kalau saya buat video seperti lawan COVID itu kan sudah beberapa aset ya. Ada yang mungkin temanya social distancing atau cuci tangan atau apa gitu ya. Atau pakai masker. Itu kan sudah satu kesatuan yang saya gabungkan. Boleh Bu, hanya menggunakan JPETO dan PowerPoint, boleh. Itu kalau Ibu kerjanya di laptop. Kalau Ibu mau kerjanya hanya di handphone, Ibu hanya pasang JPETO dan KineMaster. Jadi di sini Pak memilah 3 tutorial ini. JPETO pasti itu asetnya. Nanti asetnya ini bisa kita edit menjadi sebuah video, boleh menggunakan PowerPoint dan boleh menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti itu Bu Berlian. Jadi boleh aja Ibu hanya punya handphone dan Ibu sambil seling-selingan, Ibu mungkin nanti bisa mencobanya gitu, berkreasi. Kalau Ibu belum pernah mencoba, pasti penasaran. Itu install aplikasi JPETO-nya. Setelah Ibu install aplikasi JPETO-nya, coba Bu. Nanti Ibu editnya, kalau mau dikasih suara atau menjadi sebuah pembelajaran, Ibu bisa editnya di KineMaster. Seperti itu Bu Berlian, simpelnya. Iya, Oke. bagaimana Bu Berlian? Jadi ada, ya silakan Bu Berlian. Ya, yang menjadi usaha itu bagaimana cara menggerakkannya Pak, menggerakkan animasi JPETO tadi. Oh gitu. Cara Jadi nanti kalau Ibu sudah install, lihat tutorial saya yang pertama Bu di YouTube. Nanti di linknya kalau ada udah dikasih sama panitia belum Bu linknya? Tadi saya lihat. belum sempat lihat, Jadi Bapak dulu. iya. Nanti Ibu coba. Nanti klik foto booth. Nanti Ibu pilih. Ibu cari aja sesuai dengan apa Ibu gitu. Nanti orangnya itu dia gerakkan sendiri aplikasinya Bu, sesuai dengan kalau nanti Ibu mau minta maaf misalkan ada begini-begini dia bisa. Atau ada Ibu mau mengucapkan apa bisa Bu. Ada di situ pilihan-pilihannya. Bisa dicoba nanti Bu. Saya kira setelah dipasang nanti Ibu mencoba. Iya Pak. Itu Bu. Makasih, Pak. Sangat jelas Pak. Iya. Ini ada nih. Iya, terima kasih Bu Berlian. Ya, sama-sama. Iya, baik. Sekarang sesi berikutnya saya buka tanya jawab dari kolom chat. Saya baca dulu pertanyaan yang sudah masuk di panelis. Oh iya. Ya, ini pertanyaan pertama, maaf tanya Pak, JPETO ini bisa di laptop apa tidak? Ya, saya pikir tadi ini sudah jelas ya.
karena spesifikasi HP saya tidak memungkinkan. Iya, silakan Bapak Tri. Coba browsing aja Bapak Ibu JP2 misalkan ya, kayak cobanya baru di laptop ya, yaitu PC. Atau Bapak Ibu bisa lihat tuh, kalau kita klik di browser itu download JP2 on PC itu which menu, mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya tuh. Jadi gampang sekali sekarang ya, ada sepertinya ada Bu atau Bapak tadi itu sepertinya ya Bu. Silakan dicoba nanti. Di sini ada bagaimana mendownload JP2 di PC seperti itu. Intinya sebenarnya aplikasi apapun dia, kebetulan saya membawakan tentang JP2. Bapak Ibu silakan browsing. Hari ini coba saya hanya mungkin baru saya mencoba yang berbasis Android. Kalau saya barusan browsing Ibu sudah ada seperti, jujur saya belum mencoba di lab untuk aplikasi. Kendala kita ya Bu, kadang sini dipasang sudah penuh. Kendalanya seperti itu. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, lanjut Pak. Ini pertanyaan yang kedua. Beda dengan aplikasi Plotagon apa Pak? Tujuannya sama saya rasa Pak. Iya. Halo. Membuat animasi. Oh iya. Ya Plotagon sama seperti itu. Aset-asetnya bisa dibuat. Kalau Plotagon mungkin bisa langsung jadi ya Pak ya. Langsung di aplikasi itu. Mungkin variasi saja Pak, bisa telegami, boleh juga sih Pak, banyak kreasi. Kalau saya sih banyak idenya, nanti pakai telegami boleh. Kalau mau gunakan lagi Poki itu bisa juga Bapak Ibu. Ya yang berbasis Android ya. Intinya tujuannya sama Pak ya, bisa buat video ya Pak. Iya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat. Ya, saya tidak bisa menyebutkan namanya karena saya buka dari HP, jadi yang terbaca hanya inisial saja. Baik, sudah ada beberapa yang raise hand. Saya kembali ke pertanyaan yang sudah angkat tangan ini. Silakan Pak Adrian. Kita di siapa yang duluan ya? Ada Pak Dadan ya, Pak Dadan. Ya. Silakan Pak Adrian aktifkan mic-nya. Iya. Pak Dadan. Pak Saleh ya. Ya, Pak Saleh ya. Pak Saleh duluan ya. Bentar. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, di kolom chat sudah kami bagi materi dari Pak Tri. Pak Saleh, silakan. Ya, silakan Pak Saleh. Sebutkan nama instansi dan poin pertanyaannya. Dimatikan lagi. Pak Saleh.
ada gangguan audio yang rupanya. Ya, kalau mungkin bisa dialihkan ke yang lain, Pak Adrian, kalau ada gangguan. Ibu Yuli. Asal ya. Suri. Di kolom chat banyak yang bertanya, Pak. Oh ya, kita Pak Adrian, bentar ya, kita baca Boleh, dulu silakan. di kolom chat. Mungkin ada gangguan. Tadi pertanyaannya sudah sampai mana ya? Iya. Ya, Bapak Tri, ini ada pertanyaan yang sudah menumpuk di kolom chat. Mau tanya Pak, bagaimana kami mendapatkan PPT 365 yang offline? Ini kalau udah dibuka seperti itu, saya kemarin beli juga dengan teman-teman di grup Bu Umi ya. Kita difasilitasi, ada teman yang jual itu bersama-sama. Itu kami membeli secara bersama-sama, Bu. Setelah saya tanya lagi, katanya nggak jual lagi itu. Kebetulan saya ikut bergabung dengan Umi, ada grupnya kemarin. Pasti akan ditanya ya, Pak, membelinya di mana? Itu ada teman-teman yang mungkin ahli ya, membeli secara bersama-sama. Jadi kebetulan saya ikut berbeli waktu itu, dan alhamdulillah saya memakai yang offline sekarang. Ya, kelebihannya banyak Bapak Ibu. Ya bisa 3 dimensi ya, 3 dimensi. Lanjut Bapak, kalau kemana mungkin coba dicek aja Pak harganya di online itu. Saya rasa ada itu Pak. Tapi kami kemarin patungan mungkin belum belinya. Mungkin nanti Umi bisa menambahkan. Mungkin dari Igi nanti bisa membelinya bersama-sama ya Pak. Ya dari Sadar Igi mungkin kalau memang bagus ya Pak. Apa salahnya kita patungan atau bagaimana? Mungkin itu dari saya Pak. Iya, baik. Sudah bisa Pak Adrian? Ya, kita lanjut ke Pak Adrian. Iya, baik. Iya, Assalamualaikum Mas Tri, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Maaf bertanya, Ibu pernah install aplikasi Zepeto kebanyakan berbayar. Nah, untuk membayarnya kita transfer ke bank atau dari pulsa berbayar? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Sampai hari ini saya pasang dari Play Store. Insya Allah tidak ada bayar Pak. Cuman masalahnya ada paket-paket yang keinginan kita memang dia harus punya koin. Cara triknya setiap hari saya masuk hanya sekedar masuk untuk mendapatkan koinnya. Seperti itu. Jadi sama seperti apa ya? Kita masuk mengisi membuka aplikasi itu secara online. Nanti kita dapat koin gitu Pak. Setelah dapat koin nanti sudah banyak atau ada mengklik-klik semacam iklan-iklannya yang di aplikasi tersebut, nanti kita dapat koin gitu. Nah, koinnya tadi bisa kita membeli barang-barang yang kalau saya pilih barang-barang yang membeli pakai koin saja, tidak berbayar Bapak Ibu. Mungkin kalau mau berbayar mungkin bisa membelinya di kalau yang saya dengar itu ada di Indomaret atau dia di bank gitu, tapi saya tidak pernah melakukan itu Bapak Ibu. Saya hanya masuk setiap hari, saya masuk cuman untuk mendapatkan koin, mungkin saya klik ada iklan, nonton videonya sedikit, ya seperti itulah trik saya Bapak Ibu.
nggak pernah saya membeli dengan paket uang gitu ya. Seperti itu Pak, saran saya. Karena kita kan intinya membeli aset-aset sesuai dengan kebutuhan saja. Baju, mungkin baju kalau saya yang guru ya pakai jas, pakai celana, pakai apa namanya, pakai kacamata seperti saya sekarang ini, ya sudah seperti itu saja. Mungkin kalau gambar jilbab tidak juga berbayar, Bu. Kalau cari ada gambar jilbab, nanti memang tidak pelan-pelan lah Bu ya, kita buka yang ada kok gambar jilbab. Nah, nanti itu bisa dibeli dengan koin. Intinya triknya kalau dari saya, masuk aja Bu setiap hari sebentar saja, nanti dikasih koin. Atau saya klik iklan-iklan biasa Pak ya, ada iklannya. Seperti itu Bu dari saya. Oh iya. Baik. Jadi asetnya itu berbayar ya Pak ya? Aset-asetnya itu. Pakai koin Pak. Koin-koinnya itu nanti kita dapatkan dari rajin tidaknya kita menggunakan aplikasi itu. Kalau saya rajin menggunakan, nanti saya share di Facebook atau saya share di mana, itu saya dapat koin Pak. Seperti itu Pak. Oke, siap. Ya, lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya masih di kolom chat. Apa karakter Zepeto yang kita buat tidak terkena copyright Pak? Saya rasa kan ini aplikasinya dengan foto wajah kita. Kalau menurut saya Pak ya, kan kita ya dia kan sudah memberi kualitas ya, kan kita mengamati, kita tiru, kita modifikasi, itu menurut saya Pak ya. Ya saya rasa tidak, kita kan tidak menggambar kita sendiri kok Pak. Dia minta lihat wajah kita gitu kan, kita edit sesuai dengan kebutuhan. Seperti avatar di Facebook mungkin Pak. Apakah kita kena copyright tidak Pak? Iya. Di Samsung juga sih sebenarnya ada ya Pak ya. Di HP Android yang lain. Oke, baik. Ini apakah aplikasi KineMaster bisa di-download dan digunakan di laptop atau PC? Kalau punya aplikasinya untuk di laptop, mohon di-share. Terima kasih. Kalau KineMaster yang setahu saya mungkin ada perkembangan terbaru mungkin dari rekan-rekan. KineMaster tuh gunakan Filmora menurut saran saya, atau Camtasia Bu. Mungkin kalau Adobe agak berat ya. Adobe yang pernah kita gunakan itu. Tapi setelah saya ikut pelatihan rumah belajar itu dianjurkan ada Filmora yang ringan lah Bu untuk laptop kita. Mirip kok Bu dengan KineMaster. Kalau Ibu berat di laptop, tapi saran saya berat di handphone ya, bolehlah menggunakan laptop. Kalau menurut saya lebih baik kita mengeditnya itu di laptop Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan seringnya pakai Filmora. Itu saja Pak. Iya, Filmora. Baik. Iya, bagaimana Pak Adrian? Boleh? Sudah kita lanjut dulu ya. Sudah siap di resmi. Oke. Iya, kita ke pertanyaan raise hand dulu. Ibu Era Delvia. Ya, silakan Bu Era Delvia. Halo, monitor Bu Era. Ini mic-nya off. Ya. Halo Bu Era. Silakan Bu. Dia matikan mic-nya. Iya, mungkin ini mesinnya ketindis nih. Silakan Bu. Baik. Halo. Bu Era. Oh iya, alhamdulillah. Ya, silakan Bu Era. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Era dari SMA Negeri 4 Sarolangun, Jambi. Mau bertanya kepada Pak Tri, tadi mengenai aplikasi Zepeto itu Pak, saya pernah menggunakan aplikasi KineMaster dan sudah membuat video gitu Pak, video pembelajaran dengan KineMaster, kemudian langsung kita yang berbicara seperti reporter gitu Pak, memakai green screen. Cuma
Gini, saya mau tanya dengan Bapak, kalau misalnya kita pakai Zipito itu ada nggak aset yang misalnya kita langsung bergerak tanpa harus kita take video gitu. Kan kalau take video kan repot gitu Pak, harus pakai green screen pula gitu kan Pak. Nah, terus kalau misalnya kita pakai Zipito, kita ngomong memakai karikatur kita, cuma isi suara aja di KineMaster gitu Pak. Terima kasih Pak. Bisa Bu. Bu Era dari Jambi, satu Sumatera ini Bu, dekat. Iya Pak. Saya sudah coba tuh Bu bereksplornya. Kalau Ibu pakai Zipito sudah terpasang, sudah saya eksplor. Ibu nanti setelah Zipito-nya terbuka, itu ada tanda nanti di bawahnya, Ibu ya. Nanti pilihnya, ini saya sedang membuka Zipito saya Bu. Sudah saya lakukan tuh Bu, bagaimana misalkan ada latar kelas di belakangnya atau kosong saja, klik tambah. Nah ini seperti ini, ada sekalian saya menjawab nih. Hari ini saya dapat bonus nih karena masuk hari ketiga 500 koin. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan koin itu kita harus rajin masuk. Ya, selama masih masuk, misalkan hari keempat besok dapat 100 koin. Itu untuk mendapatkan track koinnya. Koin saya sampai hari ini sampai 2.400. Seperti mainan anak-anak Bu, seperti mainan anak. Oke, saya lanjut pertanyaan Bu Era tadi. Ini tambah, kalau ada tanda tambah, nanti saya pilih, itu pilihannya bukan foto booth Bu, pilih room background. Jadi di ruangan itu kalau seperti di handphone saya sudah saya setting ada ruang kelas. Nanti tinggal saya rekam saja Bu. Nah, saya seperti bicara menyampaikan materi saya. Nanti itulah yang nanti saya edit di Zipito-nya. Gayanya sudah seperti mengajar gitu Bu. Iya. Nah, seperti itu Bu. Jadi nanti beda, mungkin nanti caranya bukan di foto booth-nya, bukan foto booth itu cari gambar yang sudah ada. Ini kita menyesuaikan ya Bu ya dengan apa yang mau kita sampaikan. Seperti itu mungkin bisa dicoba nanti Bu, bisa mengeksplor. Iya. Ibu cari karakternya. Nah, ini sepertinya ada saya lihat di handphone saya. Nanti bisa ngomong saja Bu. Saya ngomong misalkan saya rekam itu. Nanti kalau kurang bagus rekamannya nanti bisa diedit juga di KineMaster. Saya rasa itu Bu dari penjelasan saya. Bentar Pak. Mohon maaf bisa dikasih contohnya nggak Pak, sedikit aja gitu. Saya boleh bisa nggak 2 aplikasi ya? Saya pakai handphone, biasanya bisa masuk. Coba Bu ya, saya masuk juga pakai handphone gitu. Bisa nggak 2 saya share screen gitu? Bentar ya Bu. Ya kalau bisa pakai handphone juga itu, saya bisa mencontohkan. Kan misalnya agak susah sih pakai handphone ini. 2 jaringan jadi. Saya tadi nggak mempersiapkan saya pakai handphone ini Bu. Nomor joinnya nggak. Mungkin nanti bisa saya buatkan video tutorial tambahannya sih Bu. Iya. Mungkin nanti saya buatkan tutorialnya, nanti kita sharing aja ya Bu ya. Iya. Pada intinya bisa Bu menurut. Sama-sama Bu Era. Ya, terima kasih Bu Era. Iya Pak, makasih Pak. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang resen. Silakan Pak Adrian. Ya, Pak Suryaningsih. Ya, baik, persilakan. Pak Surya, silakan. Monggo. Ibu barangkali ya. Iya, monitor Bu Surya ya atau Pak Surya ya. Mohon maaf ya. Iya Pak. Ini Pak yang Ibu lagi. Udah 2 kali kenapa? Banyak ibu-ibu. Ini Pak yang saya mau tanyakan. Suryaningsih Pak, ibu-ibu ini. Ya, dari mana Bu Surya?
Dari Bone Pak, Sulsel. Dari Bone. Ya, baik. Pertanyaannya, Bu. Begini Pak, ini kan Sepeto sudah saya install, cuma memang saya belum pakai karena belum pernah dapat tutorialnya. Nah, saya tadi baru buka aplikasi ini, ternyata langsung dapat poin. Nah, poin untuk yang kristal itu kapan bisa dapatnya? Terus ketika saya sudah dapat aset-asetnya, hampir sama sih pertanyaannya. Bisa tidak kita merekam seperti di Telagami atau Voki seperti itu, kemudian diedit digabungkan dengan PowerPoint yang diedit di HP itu Android kan bisa dengan suara begitu Pak, maksudnya tanpa masuk di KineMaster-nya seperti itu. Makasih Pak. Oke Bu, makasih kembali. Pertanyaannya pastinya tentang kita untuk berkreasi. Saya udah coba Bu, nanti Ibu silakan coba lagi. Umumnya orang mencoba di photo booth ya seperti yang saya contohkan. Tapi tutorial yang room background itu bisa merekam seperti di Telagami ya, di Plotagon itu sama Bu. Nanti Bapak Ibu bisa coba, Ibu buat asetnya di situ, Ibu bisa ngomong, bisa merekam apa kalimat yang sesuai lah materi yang akan kita ajarkan. Jadi intinya nanti mainnya di room, kalau bahasa Inggris kalau di handphone kita itu room background Bu. Ada background, boleh dikasih background, boleh juga layar hijau atau layar sesuai kebutuhan kita. Itu nanti pilihannya room background Bu. Ya Bu ya. Iya, nanti Ibu bisa coba. Kalau masalah yang yang koin-koin tadi Bu, mungkin saya triknya seperti yang tampak di handphone saya. Itu ada diamond itu mungkin harga uangnya C di sini 2.461. Karakternya saya sudah lama juga ya menggunakan. Itu saya bisa beli yang sesuai lagi yang mana gitu. Tapi saya belum butuh Bu yang sesuai dengan kita saja. Kalau ibu-ibu mungkin ya butuh, mungkin dalam beberapa minggu ini rajin memilih gitu ya. Rajin masuk. Kalau saya lihat di sini, kalau misalkan yang banyak ya, kalau ibu-ibu yang berjilbab itu pada nanya, Pak kira-kira ada yang jilbabnya nggak Pak? Ada kalau dibuka itu seperti mainan anak-anak. Itu ada sebelah wajah itu ada kayak pita-pita itu sepertinya. Nanti di bawahnya itu ada, saya rasa nanti Bapak Ibu, atau di rambut itu nanti ada yang pakai jilbab nanti. Seperti itu aja Bapak Ibu, rajin untuk kan ada nih di kolom berapa harga jilbabnya yang warna misalnya coklat itu 2.310. Itu kalau saya dengan kondisi handphone sekarang saya bisa beli jilbabnya. Seperti itu Bu. Rajin masuk setiap hari untuk mengumpulkan koin. Mungkin cara lainnya Bapak Ibu bisa pilih laki itu, laki ada keberuntungan, bisa dibaca-baca, bisa nonton dapat 100 koin. Misalkan dapat diamond itu Ibu klik yang di bawahnya seperti itu Bu. Jadi banyak tawarannya, mengklik ini tonton ya, jadi iklan, semacam dia iklan di situ. Seperti itu triknya Bu. Kalau kita ada paket kan nggak masalah juga Bu untuk ngabisin paket. Ya klik-klik aja lah, lihat seperti itu. Untuk mendapatkan diamond dan koinnya gitu. Supaya aset kita sesuai dengan karakter kita ya Bu ya. Seperti itu Bu dari saya. Iya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Iya, sama-sama Bu Surya. Iya, ini saya jadi penasaran ini CPT ini. Belum pernah coba soalnya Pak. Iya, baik. Iya. Ada Pak Hamzah Resen, Pak Hamzah. Hamzah Osman. Hamzah, oh ya. Iya, silakan Pak Hamzah. Ini master trainer saya nih. Namanya bagus sekali. Malam Pak. Di aplikasi akan ada pembatasan waktu yang ada yang 5 sampai 15 menit. Iya Pak. Itu ini durasinya berapa? Betul. Pak? Sepertinya asetnya
Ada batasnya juga sih Pak sepertinya. Tapi kalau trik saya, aset-aset yang saya buat seperti contoh itu Pak, itu kan aset yang ya dieditnya lagi nanti menggunakan KineMaster. Seperti itu sih Pak. Aset-aset yang tadi itu sepertinya sudah disiapkan oleh Cipeto-nya, misalkan sedang bermain musik gitu ya Pak ya. Itu saya pernah buat itu di KineMaster, misalkan saya bermain DJ gitu ya Pak. Ini Pak Tri udah main DJ ini, main DJ animasi gitu. Itu sampai lagu selesai saya bermain itu Pak gitu. Jadi tidak ada batas waktu, cuman pandai-pandai kita membuat animasinya itu lebih, ya ada beberapa animasi ya kreativitas ya Pak ya. Kalau di KineMaster kan saya rasa tidak. Maksud Bapak saya paham, seperti di Telagami ada waktunya gitu, harus berbayar ya Pak. Tapi kalau saya melihat di sini, saya melihat aset-aset ini saya kumpulin sesuai dengan judul materi atau skenario saya, nanti saya editnya di aplikasi seperti KineMaster atau di Filmora-nya. Seperti itu Pak jawaban saya Pak Hamzah. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Hamzah dari LPMP Gorontalo. Iya Pak. Ya, hebat. Adrian di sini ada dari tadi ini kayaknya yang raise hand Pak Dadan ini. Ya, sudah, oke. Pak Dadan, Ya, silakan. silakan Pak Dadan. Halo. Ya, halo Pak. Halo. Pak Dadan. Ya. Ya, silakan Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian, dari tadi saya nungguin. Pak Dadan. Semuanya nih. Sudah banyak tanya teman-teman akhirnya. Ini master trainer saya nih Pak Tri. Iya Pak Dadan. Iya Pak, mungkin saya hanya ingin menegaskan saja, tadi sudah banyak ditanyakan oleh untuk variasi gitu ya. Iya Pak. Aplikasi Zepeto ini, menurut Pak Tri, berdasarkan pengalaman selama ini, apa sih kelebihan dari Zepeto ini dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain? Begitu pula mungkin kekurangannya apa gitu dibandingkan Oke Pak. Lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak, kan Pak ini sudah cukup banyak ini koinnya. Apakah bisa nggak dibagikan misalnya ke teman-teman yang lain, misalnya saya yang menggunakan itu, supaya saya bisa beli aset-aset gitu kan? Karena kalau misalnya nunggu kan lama, harus setiap hari saya berapa minggu. Itu kendala ya Pak. Aksesoris yang lain bisa nggak Pak berbagi koinnya? Itu saja barangkali Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Saya langsung jawab. Kalau untuk membagikan koin, saya belum pernah nyoba sih Pak. Belum pernah nyoba sama sekali, karena memang triknya aja yang saya dapat baru, yaitu setiap saya masuk, saya dapat koin atau saya klik iklan-iklannya saja. Untuk membagikan nanti mungkin saya bisa coba-coba lagi Pak. Apakah bisa dibagikan dengan orang lain? Kelebihannya, saya melihat gayanya fleksibel ya Pak. Tapi gaya dengan gaya fleksibel itu sudah diatur template-nya. Jadi ya bisa kita atur sendiri gitu ya Pak. Itu kekurangannya pastinya. Tapi kalau seperti lawan COVID itu mereka sudah buat desain template-nya. Jadi kita tinggal asetnya sesuai dengan wajah kita saja. Jadi kalau mau gaya yang lain kita tidak bisa atur sendiri pastinya. Beda kalau kita buat mungkin kalau orang-orang yang ahli itu mungkin udah buatnya pakai aplikasi Adobe Animate, itu mungkin udah bisa buat gaya sendiri seperti itu. Nah, namanya kita buat dari aplikasi Zepeto-nya, jadi mengikuti gaya beliau tuh Pak, pastinya. Jadi kalau mau mengikuti gaya kita,
Misalkan seperti yang dicontohkan diminta oleh teman-teman tadi, itu mungkin cara mengatasinya kita ngajar ya dibuat gayanya yang mirip dan kita bisa edit itu di KineMasternya. Itu bisa pakai room background tadi. Itu yang seperti itu yang mungkin secara global ya Pak, keunggulannya ada fleksibel sesuai dengan wajah kita dan itu dari aset CP2-nya, template-nya lah. Jadi belum bisa kita arahkan, kita klik, kekurangannya belum bisa kanan tangannya kita edit gitu seperti aplikasi misalkan kita main di Adobe Animate atau aplikasi yang lainnya. Jadi ini untuk yang mudah saja Pak kalau menurut saya untuk guru-guru kita. Mungkin kalau sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan belum maksimal Pak, belum maksimal. Ya, sudah ada misalkan aplikasi fleksibel ya orangnya. Misalkan animasi apa lagi Pak yang fleksibel? Seperti Telagami itu sepertinya ya di mana orang buat sepertinya sama saja Pak, sudah ada template-templatenya. Mungkin yang sudah main di Plotagon mungkin agak lebih unggul lagi ya Pak di Plotagonnya, sudah seperti aslinya. Ya, langsung saya melihat di situ teman-teman sudah bisa berkomunikasi 2-3 orang gitu. Nah, di CP2 ini saya melihat belum bisa 2 karakter yang berbeda kalau hanya 1 karakter kita saja. Jadi tidak bisa banyak seperti di Plotagon. Itu saya melihat secara umum seperti itu Pak Dadan. Ya, ada kelebihannya dan pasti ada kekurangannya, itu pasti Pak. Dan memang ini hanya inovasi-inovasi supaya kita lebih kaya dengan aset-aset yang mungkin kita dapat ide, seperti saya dapat ide, saya buat video lawan COVID ini, kebetulan sudah ada aset-asetnya. Dan kita tinggal mengedit sesuai dengan ya harapan kita lah. Itu saja mungkin dari saya Pak Dadan. Kalau jawaban kurang memuaskan, mohon maaf. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama Pak Dadan. Ya, terima kasih Pak Dadan. Baik, saya buka pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Ibu Replin di Gorontalo. Ingin nanya bagaimana cara membuat PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Zepeto pakai animasi khususnya pada materi kimia yang seperti Bapak ajarkan di sekolah. Mohon contohnya Pak. Ya, mungkin ada tutorial atau videonya Pak gitu. Iya, tadi sudah ada secara umum saya kasih. Tapi kalau untuk pembelajaran kimia Bapak Ibu, saya rasa aplikasi apapun itu, cuman yang di sini saya garis bawahi, CP2 ini seperti kita yang lagi mengajar Bapak Ibu. Konsepnya adalah kita jadi gurunya gitu ya. Jadi orangnya lah, orangnya kalau isi materinya ya saya rasa sesuai dengan bidang kita saja. Saya guru kimia misalkan, saya mau menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Ya saya buat dulu dong di PowerPoint-nya gitu. Saya buat PowerPoint, nanti bisa saja animasi JP2-nya saya include-kan di dalam PowerPoint materi kimia saya. Seperti itu Bu. Jadi harus rajin ini ya Bu ya. Mengeksplor materinya ini, mungkin animasinya seperti itu. Tapi yang lebih keren lagi kalau dari Pusdatin tidak animasi mungkin Pak ya. Orangnya mungkin Bu yang diharapkan. Wajah Ibu bisa tampil di video pembelajaran itu. Video. Iya. Iya. Kalau di Sahabat Rumah Belajar yang udah keluar ya Pak ya level 3-nya. Itu saya membuat level videonya 3. Sudah level 3, menunggu pengumuman 30 terbaik seprovinsi ya Pak ya. Seperti itu sepertinya teman-teman sudah membuat PowerPoint-nya dan include nanti diedit dengan KineMaster kah atau Filmora, itu udah nampak wajah Ibu Replin gitu Bu. Saya pernah buat wajah orang itu
Kalau di apa Pusdatin nggak boleh, harus wajah Bapak seperti itu di apa kan. Ini hanya variasi saja kok Bapak Ibu, tidak wajib hukumnya, ya tergantung selera saja. Ya, supaya unik gitu ya, menarik, dan anak-anak, wah ini gurunya keren ini. Ya mungkin bosan dengan wajah kita ya Bapak Ibu, mungkin dengan animasi siswanya jadi tertarik gitu. Seperti itu Bu Reblin. Ya Bu guru kimia juga, mungkin kita bisa apa. Terus Pak, silakan Pak. Iya, variasi dalam video pembelajaran Pak ya. Iya. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensinya absen sebagai bahan laporan kami ke Direktorat SMK. Baik, lanjut pertanyaan dari kolom chat. Ya, Bapak Yudiansah dari Kabupaten Sukabumi, izin bertanya apakah aset yang dihasilkan dari zip Beto itu jadi milik kita? Tidak terkena copyright? Kayaknya sudah ini tadi Pak ya. Sudah Pak, sudah, saya rasa tidak ada ini Pak ya, hak kita ya Pak ya, mana wajah kita gitu. Ya, izin bertanya, untuk size file video yang edit pakai PowerPoint dengan KineMaster, mana yang lebih besar atau kecil Pak? Ini size file videonya. Besar atau kecil? Apakah pakai PowerPoint atau KineMaster? Kalau saya mencoba lebih besar di PowerPoint sepertinya Pak. Ya dengan mungkin tergantung Pak ya. Ya, dengan folder yang sama mungkin. Ya tergantung juga ya Pak ya, karena kapasitasnya. Tapi kalau dengan file yang sama saya rasa lebih besar di PPT Pak ya. Kalau dengan kapasitas yang sama ya kita. Itu saya rasa Pak. Karena smartphone itu ya file. Ya, ini sudah dari tadi raise hand Pak Saleh. Pak Saleh. Ya, Pak Adrian. Ya. Silakan Pak Saleh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Pak. Selamat malam Pak. Pak Saleh Labih. Malam Pak. Upgrade PowerPoint Pak. Kalau kita upgrade, kalau saya punya kan 2010 Pak. Iya. Yang bikinnya secara gratis bagaimana Pak? Ya Pak. Itu aja Pak. Biasanya inilah kita Pak ya, tambah 62 ini insya Allah maunya kan kita maunya gratis ya Pak. Kalau ada yang gratis ngapa berbayar gitu ya Pak. Ini khusus tambah 62 seperti itu pastinya Pak. Kalau kita mau yang berbayar ya tentu harus mengeluarkan kocek. Ya. Biasanya kalau di rental itu di bagian menginstal itu asal kita bayar, biasanya nih Pak ya, pengalaman kita kasih ke bagian penginstalan, saya mau Office 2019. Ya udah bayar sekian aja, mau asli enggak asli, saya rasa tidak asli Pak ya. Pastinya. Tapi kita dapat menggunakan yang Office 2019 kan seperti itu Pak. Nah, tapi kalau mau resmi ya biasanya ada, kalau laptop misalkan harganya mahal biasanya ya misalkan harganya mahal biasanya sudah aplikasinya sudah berbayar itu Pak. Itu tergantung kita sih Pak. Kalau mau Bapak yang istilahnya gratis, kalau saya pengalaman di sekolah di SMK Pak ya, kasih aja sama anak Pak, tolong instalkan Office 2019. Itu saya nggak mengeluarkan uang tuh Pak. Itu tambah 62 betul saya Pak. Anak-anak berlomba-lomba menginstal laptop saya Pak. Karena kebetulan saya di SMK gitu Pak ya. Saya cari anak yang mampu, tolong nih install laptop saya. Itu cepat tuh Pak. Nah itu nggak berbayar tuh Pak. Tapi kalau di toko misalkan itu menginstal software biasanya pakai bayaran jasa ya Pak ya.
Seperti itu Pak. Kalau Office, kalau Bapak mau cari di browsing sendiri, silakan Pak. Banyak itu Pak. Ya, yang mungkin di Telegram, kalau Bapak menggunakan Telegram itu banyak Pak Office yang saya sering cari Office atau aplikasi baru di Telegram Pak. Itu bahkan sudah dikasih semacam serial numbernya atau apa gitu. Dipersilakan aja Pak mengeksplor. Itu aja Pak dari saya. Ya, baik, terima kasih. Gimana Pak Saleh? Pak Saleh, ya. Ya Pak, kalau Ya, saya, baik Pak. kalau saya pun 2007 apakah bisa di-upgrade ke 2019? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau aplikasinya Bapak berbayar selama ini biasanya bisa di-upgrade. Tapi kalau dia crack itu ada kendala pastinya nanti itu Pak. Biasanya seperti itu. Karena dia secara online kan di-upgrade. Biasanya kalau orang-orang yang udah punya kopi softwarenya biasanya diinstal ulang saja sama mereka Pak. Biasa seperti itu Pak. Kalau mau di-upgrade bisa saja, tapi banyak laporan teman-teman itu karena kita selama ini tidak bayar, jadi waktu mengupgrade-nya agak terkendala gitu Pak. Ini pengalaman teman-teman ya Pak. Karena aplikasi kita tidak berbayar gitu. Kalau solusinya ya di-uninstall aja, diinstal lagi aplikasi yang baru gitu Pak. Saya rasa tidak hilang datanya Pak. Itu Pak Saleh, pengalaman-pengalaman yang dari kami Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Saleh. Lagi Pak. Ya, baik, ini satu pertanyaan lagi di kolom chat ini. Mohon dipraktekkan cara mengubah animasi orang dengan wajah kita. Ya, ini gimana Pak? Ini menggunakan handphone nih Pak. Saya tidak masuk handphone. Iya. Yang pastinya nanti di awal waktu pastinya Pak, nanti dia minta wajah kita tuh Pak. Waktu Bapak Ibu masang JPETO, nanti dia akan tanya wajah kita. Nanti kita foto wajahnya, kita arahkan ke wajah kita gitu. Seperti itu Pak. Enggak susah banget sih Pak. Ini harus dipraktekkan Bapak Ibu sendiri. Nanti pasti dia akan minta wajah kita Bapak Ibu. Ya, isi jenis kelamin, nanti emailnya apa, nanti laki-laki atau perempuan, nanti dimintanya wajah kita. Wajah kita itu nanti dimiripkannya lah Pak, seperti itu. Saya rasa tidak sulit lah Bapak Ibu, karena saya tidak bisa masuk handphone nih Bapak Ibu karena dua aplikasi. Oh iya, baik Pak. Ditunggu tutorialnya Pak. Karena ini banyak pertanyaan yang menyangkut teknisnya ini. Iya Pak. Baik, di sini ini baru buka Q&A. Ada pertanyaan dari Assalamualaikum, saya Yuli Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi dari Jember. Apa kelebihan aplikasi edit video KineMaster dengan Ainshoot, Filmora atau yang lainnya? Ya, kelebihan aplikasi edit video Pak. Kelebihan kekurangan pasti ada. Kalau di KineMaster dia edit oleh Pusdatin. Yang pasti kelebihannya di KineMaster yang saya tahu itu Chrome Key-nya Pak ya. Sekarang ada pengaturan Chrome Key-nya itu. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan wajah dengan video green screen-nya. Dan banyak lagi kelebihan lainnya. Mungkin kalau saya menangkap seperti itu. Terus kalau di Filmora hampir sama saja Pak. Bisa juga mengedit seperti itu. Tapi kalau saya recommended memang lebih baik rasanya kalau handphone kita juga tidak support terlalu besar dan kapasitasnya, kita pakai laptop saja Bapak Ibu. Karena kapasitasnya pasti atau animasinya, mungkin aset-asetnya atau intronya atau
endingnya itu lebih banyak di Filmora atau di Camtasia atau ya pastinya itu Bapak Ibu. Kalau saya merekomendasi gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sekedar videonya tidak berat itu ya Bapak Ibu, ya kita karena tiap hari megang handphone, kita bisa ngedit di handphone. Tapi kalau kita memang mau menjadi profesional, maka laptop kita RAM-nya harus 6 atau 8 gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Adobe After Effects juga digunakan. Tapi kalau kesannya kita masih pemula, mungkin masih pakai Filmora dulu atau pakai Camtasia dulu. Mungkin kalau yang para ahli lain seperti Pak Hendrik, siapa lagi Pak siapa namanya yang dari Sulawesi juga, itu kan sudah aplikasinya sudah tergantung laptopnya tadi ya Pak, persiapan laptop kita gitu. Kalau laptop saya yang saya gunakan ini sepertinya saya sanggupnya baru pakai Filmora dan Camtasia. Tapi kalau untuk aplikasi yang lain belum sepertinya, karena masih RAM-nya masih 4 gitu. Itu aja mungkin dari saya Pak. Baik, Ya, jadi poinnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu Pak ya? Ya, iya. 2 pertanyaan lagi Pak, boleh? Ini dari kolom Q&A. Iya. Boleh ya? Iya, baik. Iya. Yang pertama dari Bu Rika Septina, Pak itu tadi disebut koin untuk kalau ini bagaimana ini ya? Belanja Pak. Kalau koin tuh yang saya bilang tadi, iya. Itu kalau begitu masuk besok dikasih koin 200 untuk membeli aset-aset. Misalkan dia belum punya kalung, ya beli kalung. Seperti itu Pak. Seperti mainan anak-anak itu ya mungkin kacamata, aksesorisnya gitu Pak. Oh iya. Ya, sudah terjawab yang tadi nih Pak ya. Baik, yang terakhir, bagaimana memindahkan animasi di Zepeto ke file aset? Memindahkan file animasi Zepeto ke file aset. Aset, ya. Zepeto itu kalau kita udah simpan, nanti dia sudah tersimpan di fotonya Bapak Ibu. Dan itu sudah menjadi aset Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu mau ngeditnya di laptop, Bapak Ibu share dulu pindahkan dulu datanya ke laptopnya. Kalau menggunakan KineMaster ngeditnya, berarti Bapak Ibu tinggal cari saja folder Zepeto-nya. Berarti di situ kita sudah ambil aset kita tadi. Seperti itu Pak. Iya, baik. Ya, untuk pertanyaan di kolom chat dan kolom Q&A sudah tidak ada. Mungkin terakhir Bapak, ini karena waktu yang membatasi kita. Di sini sudah pukul 21:57 waktu Indonesia Tengah. Ya, saya persilakan ke Bapak narasumber kita, Bapak Tri, untuk closing statement, Pak. Makasih, Pak. Makasih kepada sahabat-sahabat IGI, sahabat-sahabat guru, panitia, Bu Umi, dan panitia semuanya telah memberi kesempatan pada saya berbagi tentang pembuatan video animasi pembelajaran. Ini salah satu saja Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zepeto. Pelan-pelan saja untuk membuatnya, jangan terburu-buru. Ya, santai saja, kita bawa, enjoy saja Bapak Ibu. Ya, semua materi boleh nanti kalau misalkan ketinggalan atau lupa boleh nanti japri saya, boleh nanti saya share kembali. Semua sudah saya ramu sedemikian rupa supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya kalau ada waktu, ya bisa dari awal itu, dari materi sampai kepada software tutorialnya, itu udah Bapak Ibu tinggal mempelajarinya pelan-pelan saja. Saya rasa ilmu yang saya bagikan ini
sangat sederhana, ya, bagaimana guru-guru mengetahui hal-hal baru. Mudah-mudahan bisa menjadi inovasi pembelajaran dalam rangka membuat video-video pembelajaran yang menarik untuk siswa kita. Tapi konsepnya adalah video pembelajaran ini dapat dipahami oleh siswa-siswa kita. Itu saya rasa Bapak Ibu, apapun aplikasinya, saya rasa tidak ada jadi masalah. Bahkan PowerPoint saja pun kalau kita bisa meramunya dengan baik, mempermulakannya dengan baik, saya rasa itu pun sudah menjadi hal bagus. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin kalau salah datangnya dari saya, mungkin kalau berkah itu datangnya dari Allah. Mungkin itu Pak. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Bapak narasumber kita, Bapak Tri Gusema Putra, maka berakhir pula kegiatan Sadar Igi malam hari ini, edisi 147. Bapak Ibu yang ingin menghubungi Bapak Tri, silakan download materinya. Di situ ada alamat email beliau, ada kontak person mungkin yang dari kegiatan malam ini ingin mengembangkan, mengeksplor lebih jauh lagi, ya silakan hubungi Bapak Tri. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tri selaku pemateri malam hari ini. Ya, atas ilmunya, atas waktunya, kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu partisipan, ya terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Juga atas nama panitia saya memohon maaf atas salah kata dalam mendampingi Bapak narasumber ini pada malam hari ini. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panelis panitia afiliasi Sadar Igi yang telah membantu, men-share dan meramaikan kegiatan malam hari ini. Kami juga berdoa semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan menyembuhkan bagi mereka yang terpapar COVID sehingga bisa beraktivitas dan berkumpul kembali bersama keluarga. Amin. Salam sehat Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya kembalikan mic-nya ke Pak Adrian. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Chandra selaku moderator pada malam hari ini. Terima kasih banyak khususnya kepada Pak Tri Gusema Putra sebagai pemateri dengan materi yang sangat atraktif dan inovatif, video pembelajaran, animasi video pembelajaran itu sangat berguna bagi kami dan semoga bisa bermanfaat dan kami bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran dari masa PJJ ini. Amin. Terima kasih khususnya kepada Direktorat PSMK, kepada Umi, Ibu Umi Tira Lestari, perwalian dari dan manajemen room PSMK untuk Sadar Igi dan rekan-rekan ya, halo. Ada Pak Hairudin itu. Oh ya. Dan kepada teman-teman aplikasi lagi terima kasih banyak telah bergabung. Pak Hairudin, selamat malam. Gimana nih? Itu pakai nama direktorat juga. Oh iya, ada 2 direktorat ya. Pak Hai, ada penyampaian Pak, dipersilakan Pak. Pak Hairudin. Mantap nih Pak Hairudin hadir. Dipersilakan Pak Hai. Barangkali ada yang akan disampaikan atau ada informasi update terbaru. Apa kabar Pak Kai? Videonya dimatiin dulu Pak Adrianus. Nyalain aja mic-nya Pak Hairudin itu. Hairudin. Mau Pak Hai, selamat malam Pak. Mungkin lagi nggak dengar kali ya. Ada ide.
Ya udah deh. Makasih ya Pak Tri, makasih Bapak Ibu semua ya. Sama-sama Bu Umi, terima kasih kembali. Saya Allah. Assalamualaikum. Ya.